Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Sekarang pertanyaannya berubah lagi. Ketika kita berbicara fungsi satu variabel pada matematika satu, tidak akan lepas dari menggambar atau membuat sketsa grafik fungsi satu variabel tersebut. Oleh karena itu, di sini juga akan muncul pertanyaan yang serupa. Bagaimana dengan sketsa dari suatu fungsi dua variabel atau sketsa grafiknya ya lebih tepatnya? Dia berbentuk apa? Ya, kita lihat saja catatan yang pertama. Langsung saja muncul, yaitu perbedaan paling mendasar antara sketsa di fungsi satu variabel dan dua variabel adalah dimensinya. Ya. Ketika fungsi satu variabel, maka kita dua dimensi, yaitu koordinat kartesiusnya hanya ada dua, x dan y. Seperti ini, dua dimensi. Sedangkan ketika fungsi dua variabel, kita akan menggambarnya tiga dimensi. Tiga dimensi berarti sumbunya nanti akan ada tiga. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini ya untuk menggambarkannya. Nah, hati-hati. Yang di sebelah kanan sekarang sudah bukan X. X itu adalah yang di sini. Dia adalah sumbu yang maju ke depan dan ke belakang dari arah kita. Kemudian, yang di sini adalah sumbu Y. Oke. Dia akan berperan ke arah kanan dan ke arah kiri dari hadapan kita, ya. Dan yang terakhir adalah sumbu Z. Sumbu Z dia adalah yang ke atas dan yang ke bagian bawah. Ya, kurang lebih akan seperti itu secara umumnya. Kita lanjutkan. Waduh, langsung ada contoh. Kita coba sketsa grafik fungsi berikut. Ya, kita akan coba yang pertama, yaitu fungsi satu variabel. Wah, terlalu mudah ini ya. Fungsi satu variabel ini dapat kita tuliskan. Mungkin Anda akan lebih familiar dengan tulisan Y sama dengan X plus 1 seperti ini ya. Kemudian kita tentukan karena dia fungsi linear, kita perlu dua buah titik. Sebut saja misalkan X-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya bernilai 1. Ketika sebaliknya Y-nya yang 0. Ketika Y-nya 0, X-nya bernilai min 1. Kemudian tinggal kita gambarkan dua titik ini dan kita hubungkan dengan satu garis. Oke, ya gampangnya berarti di sini kita akan punya 0,1. Oh, di atas ini dan min 1,0. Oh, di sebelah kiri sini kita tarik garis. Nggak pas. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x plus 1. Ya, saya rasa tidak ada masalah ya. Saya harap tidak ada masalah. Kalau ada masalah, silakan cepat-cepat diobati. Lanjut, kita akan mulai ke fungsi dua variabel. Sekarang, berarti kalau tadi kita misalkan fx itu sebagai y, padahal y kita ada sendiri ya sekarang. Nah, di sini fx, y akan kita tuliskan sebagai z. Ya. Z sama dengan 2x plus 3y min 6. Oke, sekarang kita punya tiga variabel. Dengan logika yang sama, yang tadi kan kenapa kok X-nya saya mau ambil 0? Kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ketika Y-nya 0, berarti kita mencari titik potong terhadap sumbu X-nya. Nah, logikanya berarti kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu-sumbunya. Nah, dengan analogi yang serupa atau logika berpikir yang sama, maka kita juga akan melakukan hal tersebut untuk fungsi dua variabel berikut. Ya, maksudnya bagaimana? Berarti di sini ingin mencari titik potong ya. Ini mencari titik potong. Mencari titik potong yang pertama terhadap sumbu X. Ketika saya ingatkan lagi, fungsi dua variabel ada di dimensi 3, X, Y, dan Z. Ketika ingin mencari titik potong dengan sumbu X di sini, maka siapa yang harus bernilai 0? Jelas Y dan Z harus bernilai 0, sehingga nantinya nilainya akan berada di sumbu X. Otomatis di sini syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0,
dan Z-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, supaya ada berada di sumbu Y, maka X dan Z-nya harus bernilai 0. Oke, dengan analogi serupa, titik potong dengan sumbu Z, yaitu X dan Y-nya 0. Oke, dari permulaan ini, inilah yang kita masukkan ke dalam fungsi yang kita miliki. Sebagai contoh, kita masukkan yang pertama. Berarti ketika Y-nya 0, Z-nya 0, otomatis Y-nya ini jadi 0, Z-nya jadi 0, gini kan ya. Maka kita akan punya 0 sama dengan 2X plus 0 min 6. Gitu. Jadi 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Sehingga kita perolehlah ini X-nya sama dengan 3. Sehingga kita punya titiknya adalah X, Y, Z. 3,0,0. Ya. Selanjutnya, dengan cara serupa seperti yang saya lakukan barusan, maka kita akan bisa peroleh titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu Z. Langsung saja ya. Untuk perhitungannya, tolong lengkapi sendiri. Ketika X-nya 0, Z-nya 0, maka nilai Y-nya adalah 2. Betul ya. 2. Jadi kita akan punya 0,2,0. Hati-hati. Di sini Y-nya bagian tengah. Yang terakhir, ketika X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya bernilai min 6. Ya, jadi 0,0, min 6. Kemudian sketsanya. Wah, ini udah mulai asik ini ya. Berarti tinggal kita buat seperti tadi. Nah, ada X, ada Y, ada Z. Yang pertama, untuk X-nya, yaitu di 3. 1, 2, 3. Berarti di sini. Kemudian Y-nya di 2. 1, 2. Oke, ini 3, ini 2. Z-nya, oh yang ke atas ini positif ya. Ya udah, kita ambil yang ke bawah. Oke, yang ke bawah berarti, wah, min 6. Cukup jauh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gampangnya di sinilah. Oke, ya jangan lupa anak panah ya untuk memperjelas bahwa ini menuju dahinya. Kalau sudah, tinggal kita tarik garis ya dari sini ke sini. Aduh, nggak pas. Oke, ke sini dan ke sini. Ya, ini adalah gambaran dari grafik fungsi dua variabel yang dimaksud. Jadi dia berbentuk bidang atau dia berbentuk, karena ini semuanya pangkat 1, dia berbentuk seperti kertas ya, gampangnya. Kertas atau buku yang kalian miringkan sehingga dia, ya, ini hanya sebagian dari bidang yang dimaksud. Sebenarnya dia lebih luas lagi nantinya, tapi kita cukup gambarkan perwakilannya saja. Yang lebih bagus nantinya adalah ketika eh, karena sudah 3 dimensi, maka kita memiliki keterbatasan untuk menggambarkannya di dalam kertas. Namun kita sudah mengenal nanti bisa di software ya, atau secara online bisa Anda gambarkan. Oh, ternyata grafiknya atau bidangnya berbentuk seperti ini untuk fungsi dua variabel ini dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini tadi pangkat 1, ini pangkat 1. Sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu, wah, sudah akar, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Bagaimana menggambarkan yang seperti ini? Ya, secara logika, maka ini akan cukup sulit untuk kita gambarkan. Wah, tapi kita memiliki jalan untuk membayangkan bentuknya kurang lebih seperti apa. Dan jalan tersebut adalah kita berbicara kurva bertingkat atau kurva tingkat. Contoh paling sederhananya adalah seperti halnya Anda mengenal ini peta apa? Ya, kontur ya.
Di sini adalah peta kontur di mana dia dua dimensi kita lihat, ya kan? Tapi dia bagi yang paham terkait bagaimana membaca peta ini, dia bisa membayangkan, oh ternyata di sana bentuknya seperti yang gambar bagian B. Ya, oke. Dari peta yang berbentuk dua dimensi, kita bisa memahami bentuk tiga dimensinya. Oke ya. Itu yang kita targetkan, walaupun kita memiliki keterbatasan untuk menggambarkan tiga dimensi secara baik, ya, secara manual dengan baik, tapi kita bisa menuliskan dengan dua dimensi pun di otak kita, kita terbayang, oh bentuknya seperti ini. Oke, itu tujuannya. Kita lanjut terkait kurva bertingkat ini, berarti motivasinya sebuah topografi peta berisi garis lengkung yang disebut garis kontur. Nah, garis kontur-kontur itu tadi berhubungan dengan titik-titik pada peta yang mempunyai ketinggian yang sama. Oke ya. Kemudian kurva tingkat atau level curve fungsi dua variabel fx, y benar-benar analog dengan garis kontur pada topografi peta yang sudah kita lihat tadi. Nah, definisinya misalkan fx, y dia adalah fungsi dua variabel, C adalah suatu bilangan di daerah hasil F. Ya. Kurva tingkat dari fungsi dua variabel untuk suatu C, dia adalah himpunan titik-titik yang memenuhi persamaan Fx, Y sama dengan C. Ya, intinya kita punya fungsi dan punya C-nya dulu. Kemudian kita mengarah ke sini. Fx, Y sama dengan C. Kemudian kita cari solusinya. Ya, gampangnya seperti itu. Sebagai contoh, di sini tentukan dan sketsa kurva tingkat dari fungsi fx, y sama dengan akar 9 min x kuadrat min y kuadrat untuk c-nya 0, 1, dan 2. Oke ya. Berarti di sini ketika kita mulai dari yang sederhana, yaitu ketika c-nya sama dengan 0. Wah, tulisan saya semakin jelek. Ya, ketika c sama dengan hmm, sebentar ya. Ya, ketika C sama dengan 0, maka apa yang kita peroleh? Berarti kita akan berangkat dari fx, y, dia sama dengan 0. Fx, y-nya siapa? Dia adalah akar dari 16 min x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian kita akan punya supaya akarnya hilang, kedua ruas saya kuadratkan, sehingga kita akan punya 16 min x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0. 16-nya saya pindah, min x kuadrat min y kuadrat sama dengan min 16. Kemudian saya kalikan negatif 1, jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Dia adalah ketika kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, dia merupakan lingkaran, oke ya, lingkaran dengan pusatnya di 0,0, jari-jarinya sama dengan 4 ya. Oke, ini ketika C-nya 0. Kemudian kita lanjut. Ketika C-nya 1. Ketika C-nya sama dengan 1, maka saya langsung aja ya. Tapi nanti tolong ditulis secara lengkap supaya Anda tidak bingung. Jadi nilai fungsinya yaitu 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Dia akan sama dengan 1. Otomatis eh, 16 min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat. Ini agak langsung saya ya. Nanti bagi yang bingung silakan cari jalannya. Oke, sama dengan 15. Sehingga dia berbentuk apa? Dia dapat kita tuliskan seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat. Oke ya. Sehingga dia adalah lingkaran dengan pusatnya 0,0, jari-jarinya akar 15. Akar 15 itu sekitar berapa? Sekitar 3,8 atau 3,9 ya.
karena dia mepet dengan akar 16. Mungkin nanti supaya lebih bagus bisa Anda pakai kalkulator supaya Anda bisa tahu gambarnya kurang lebih seperti apa. Oke, begitu pula dengan C sama dengan 2, Anda akan memperoleh lingkaran pusat 0,0, nanti jari-jarinya berapa. Nah, untuk C-nya sama dengan 0, C sama dengan 1, dan C sama dengan 2, ketika Anda sudah selesai menghitungnya dan memperoleh apa, langkah berikutnya adalah silakan Anda gambar. Gambarnya kurang lebih Anda akan memperoleh seperti ini. Ya, ketika C sama dengan 0, nah yang paling luar ini ya, kita akan punya lingkaran dengan jari-jari 3. Lanjut, ketika, eh tadi saya tulis berapa ya? 16 ya? Saya salah berarti. Oh, di soalnya 9 ya. Mohon maaf ya. Jadi nanti tolong silakan ditulis sendiri. Tadi saya salah bilang karena contoh yang sebelumnya 16 saya kebawa. Ini harusnya tadi 9 ya, bukan 16. Oke, silakan Anda perbaiki sendiri. Jadi saya ralat yang tadi bukan 16, harusnya 9 mengikuti contoh 6. Dan ketika Anda peroleh C sama dengan 0, nanti ketemu lingkaran dengan jari-jari 3. C sama dengan 1, Anda ketemu lingkaran dengan jari-jari akar 8. Dan C sama dengan 2, Anda ketemu lingkaran dengan jari-jari akar 5. Sehingga kita akan punya seperti ini. C sama dengan 0, yang paling luar. C sama dengan 1, ya, yang warna oranye. Lingkaran dengan jari-jari akar 8. Akar 8 ya sekitar 2,8, 2, sekian berapa gitu ya. Kemudian C sama dengan 2, kita akan punya jari-jarinya akar 5. Akar 5 itu 2, sekian. Oke, dari sini bagaimana kita membaca yang sudah kita peroleh, grafik yang memuat berbagai kurva tingkat barusan, kita akan sebut sebagai peta kontur. Bagaimana kita membaca peta kontur ini? Kita akan membacanya seperti ini. C-nya, dia di sini dapat kita anggap sebagai tinggi. Ya. Jadi ketinggiannya untuk C sama dengan 0 adalah 0, berarti dia berada di dasar. Oke ya. Dasarnya dia berbentuk lingkaran dengan jari-jari 3. Agak naik dengan ketinggian C-nya 1, ya, maka dia jari-jarinya, dia merupakan lingkaran dengan jari-jarinya akar 8 itu tadi, yang warna oranye. Agak naik lagi, oh, seperti saya perlihatkan side view-nya saja ya. Ini dilihat dari samping. Ketika 0 dia berbentuk lingkaran dengan jari-jari 3, gitu ya. Kemudian naik ketika 1 dia berbentuk lingkaran dengan jari-jari akar 8. Kemudian ketika C-nya 2 naik lagi dia lingkaran dengan jari-jari akar 5. Nah, ketika C-nya 3 nanti dia adalah lingkaran dengan jari-jari 0 di sini. Sehingga kalau dilihat dari samping, dia nantinya akan berbentuk ya kurang lebih seperti ini. Kalau dari samping. Berarti dia akan membentuk eh, kurang lebih, kalau gambarnya baik, dia akan membentuk suatu setengah bola. Ya, setengah bola di mana jari-jari setengah bolanya adalah 3. Oke, jadi walaupun kita tidak bisa menggambarkan atau tidak eh, tahu gambar 3 dimensinya secara pasti, kita dapat mensketsa atau menggambarkannya secara kasar di dalam otak kita menggunakan peta kontur ini. Oke ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk peta kontur maupun sketsa grafik 3 dimensi untuk fungsi 2 variabel. Untuk fungsi 3 variabel, ya nanti dulu. Ya, ini ada soal latihan yang dapat Anda gunakan. Mungkin nanti bisa menjadi tugas juga. Ya, yang pertama cukup sederhana, tentukan nilai dan daerah asal. Ya, ada 2 yang harus Anda cari. Yang pertama adalah nilai fungsinya di titik 1, min 1, berarti F1, min 1. Yang kedua,
F1,0. Yang ketiga, ya sekali-sekali tiga variabel lah ya. Walaupun nggak ada contohnya, tapi dia analogi. Di sini berarti Anda mencari F1, 2, 3. Kemudian untuk daerah asalnya, berarti yang pertama yang menjadi masalah yang di dalam len, oke ya, saya kasih clue-nya dikit-dikit. Yang kedua, masalahnya ada dua. Yang pertama adalah yang di dalam akar, bagian pembilang. Yang kedua adalah di dalam akar dan penyebut. Oke ya, berarti yang atas di sini syaratnya lebih besar sama dengan nol. Yang bawah dia lebih besar sama dengan nol dan tidak boleh sama dengan nol. Ada dua syaratnya. Sehingga ketika kita jadikan satu cukup lebih besar dari nol saja. Lanjut, yang ketiga yang jadi masalah adalah bagian penyebutnya. Selesai. Cuma seperti itu saja. Silakan dilengkapi bagaimana Anda memperoleh daerah asal dan tuliskan ke dalam bentuk himpunan. Yang kedua, sketsa grafik berikut. Ya, saya rasa ini tidak ada masalah. Dia nanti akan berbentuk bidang, ya layaknya suatu lempengan atau suatu kertas ya, bidang seperti itulah kurang lebih. Yang ketiga, mohon maaf, ini nanti silakan cari tiga titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Ya, yang ketiga, sketsa peta kontur. Ya, untuk C-nya 0, 1, 2, dan 3 dari fungsi ini, berarti Anda menghitung 4 kali ya. Untuk C-nya 0, ketemu bentuknya apa, C-nya 1, ketemu bentuknya apa, C-nya 2, C-nya 3. Kalau sudah, gambarkan atau sketsa peta kontur ya, seperti yang tadi. Oke ya, saya tidak menggambar, saya langsung menampilkan gambarnya. Saya rasa Anda bisa menggambarnya juga. Lanjut, kemudian gunakan peta kontur tersebut untuk menjelaskan. Saya tidak meminta Anda untuk menggambarkan bentuk tiga dimensinya, tapi tolong jelaskan dari peta kontur yang sudah Anda peroleh itu tadi, sketsanya, jelaskan. Oh, fungsi fx, y ini dia berbentuk seperti apa? Oke ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan dipahami, dipelajari, semoga lancar. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saya juga boleh. Oke, sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.